Salam Ika Lemhanas. Melalui Dekret Presiden Soekarno tahun 1959, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu dan tanggal 22 Desember tahun 2022 adalah Hari Ibu yang ke-94 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Hari Ibu merupakan bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Hari Ibu tidak terlepas dari Kongres Perempuan pertama tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan memiliki tujuan sangat mulia, yaitu untuk membuka jalan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia agar dapat berperan sebagai ibu bangsa, yaitu perempuan yang turut melahirkan, merawat, dan mendidik bangsa melalui generasi muda berkualitas yang dilahirkannya. Itulah sebabnya Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Mother's Day yang dirayakan negara-negara lain, karena Hari Ibu adalah tonggak perjuangan pergerakan perempuan Indonesia. Dan saat ini bahwa kaum perempuan di Indonesia adalah perempuan tangguh, penentu masa depan bangsa. Perempuan harus terus berjuang bagi kemajuan Indonesia, harus berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Memperingati Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022, di studio IKA TV telah hadir 3 orang ibu muda dan cantik-cantik. Bersama ibu-ibu muda yang cantik ini, kita akan membahas bagaimana peran seorang ibu muda dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu tamu kita, yaitu 3 ibu-ibu muda yang cantik. Di sebelah kanan saya adalah, kita panggil Ajeng gitu ya. Ajeng itu adalah seorang momfluencer dan co-founder komunitas ibu dan anak. Wah, ini sudah pas ini ya. Kemudian ada Nidia Amalia, penulis novel ya, penulis novel tapi bukan tapi di aplikasi. Di aplikasi. Okay. Dan kemudian Nena Febrina, seorang dokter gigi. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, ini kita akan membahas bagaimana peran kita sebagai perempuan Indonesia, dan utamanya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pendapat ibu-ibu cantik ini tentang Hari Ibu. Ajeng coba. Jadi kalau buat aku, Hari Ibu itu hari dimana kita untuk berterima kasih, untuk mengingat jasa-jasa ibu kita yang sudah mengandung kita 9 bulan dan sudah mau menjaga kita, kayak gitu lah. Itu menurut Ajeng ya. Kalau menurut Nidia? Oke, kalau menurut aku sendiri di era digital ini, Hari Ibu itu hari yang dinanti banget. Maksudnya di hari itu semua orang akan berlomba-lomba mengungkapkan kasih sayangnya ke ibunya gitu. Dan hari itu juga mungkin ada memori-memori kita suatu kecil, kemudian perjalanan kita dari kecil hingga dewasa, di mana di situ kita akan mencurahkan semuanya kepada ibu kita sih. Oke. Nena. Hari Ibu menurut aku adalah hari dimana untuk lebih seperti menintrospeksi diri sendiri, perjalanan kayak kalau aku lebih kayak ke throwback ke belakang ya, gimana mama ngajarin aku dulu waktu kecil seperti apa, kemudian hal-hal baik apa yang mama sampaikan ke aku untuk mendidik anak-anak seperti apa, terus hal-hal apa yang harus lebih dihindarkan dengan kondisi zaman sekarang ketika aku waktu kecil dan ketika anak-anak sekarang tuh yang berbeda zamannya. Aku lebih kayak mengingat, lebih ke throwback lah, ke mengingat pesan-pesan yang baik dari orang tua aku ketika mereka mengajarkan aku sampai ya aku seperti sekarang, dan aku harus ke anak-anak sama anak-anak tuh sekarang tuh harus gimana gitu sih lebih. Nah, ini tadi yang disampaikan ini adalah arti Hari Ibu yang sebagai Mother Day ya. Ini sekarang kita coba flashback ke belakang bahwa Hari Ibu itu tidak terlepas dari kaitannya dengan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tahun 28. Nah, ini adalah perjuangan kaum ibu yang pada saat itu adalah perempuan-perempuan Indonesia untuk mendapatkan kita
tidak hanya seorang istri dan ada di belakang, tetapi kita adalah seorang perempuan yang mempunyai semangat dan mempunyai kemampuan juga untuk menjaga bangsa ini. Nah, kalau melihat itu, bagaimana perbedaan antara perjuangan ibu-ibu dahulu dan perjuangan ibu sekarang? Ajeng? Beda banget sih. Jadi kayak dari segi pendidikan juga dulu perempuan kan sulit ya. Maksudnya kayak kalau bisa cepet dinikahin gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak kita pendidikan itu kita bisa mendapatkan yang sama dengan laki-laki. Berarti kesetaraan Ya, itu kesetaraan. artinya, dan itu memang juga diperjuangkan dalam Kongres Perempuan. Kita harus setara, gitu. Ini Kalau aku mungkin kalau zaman dulu perempuan itu mereka berjuang untuk haknya, selain untuk pendidikan, mungkin untuk berkebebasan pendapat, kemudian juga untuk lapangan pekerjaan pun mungkin dulu terbatas gitu ya. Kalau sekarang tantangannya mungkin seorang ibu itu gimana dia bisa menyeimbangkan diri dia di dalam rumah tangga dan juga untuk karirnya, karena dia sekarang perempuan lebih ingin terlihat lebih eksistensinya lebih tinggi gitu ya dibandingin zaman dulu. Dan sekarang pun juga ilmu parenting juga kan semakin berkembang, jadi keseimbangannya sekarang perempuan itu sih yang lebih dijaga gitu keseimbangannya. keseimbangannya ya. Iya. Nena juga sama? Iya, sempat dapat lah. Pokoknya kalau perempuan zaman dulu kan tipikalnya lebih kayak harus manut ya, istilahnya lebih manut. Ketika dia sudah diputuskan menjadi seorang istri, dia harus stay di dalam rumah, mendidik anak. Ya udah, pendidikannya hanya di dalam rumah aja gitu. Kalau ya sekarang benar apa kata dia gitu, lebih banyak ilmunya untuk menyeimbangkan era digitalisasi zaman sekarang. Jadi menurut aku justru ibu-ibu zaman sekarang itu yang menurut aku lebih sulit jadi orang tua, karena benar-benar banyak banget pelajaran yang harus kita ambil dan harus kita ajarin ke anak-anak gitu loh. Ya, zamannya sudah berbeda. Iya, betul. Memang kalian lah yang harus mempersiapkan generasi penerus Betul. bangsa ini. Jadi bagaimana mendidik anak, kan? Kemudian bagaimana kita juga harus mengaktualisasikan diri kita bahwa kita adalah, walaupun seorang ibu, kita juga ada mungkin kita bisa berkarir atau mungkin penulis novel, kemudian momfluencer dan juga dokter gigi ya, semuanya bisa ada. Kemudian kita juga sebagai perempuan juga mempunyai tugas mulia, yaitu mempersiapkan generasi penerus bangsa. Karena dari kalianlah lahir seorang anak di mana mereka harus menjadi penerus bangsa. Nah, ini bagaimana ini cara mendidiknya supaya anak-anak itu mengetahui. Nah, supaya anak-anak itu mengetahui, kita sendiri dulu ya yang harus mengerti wawasan kebangsaan kita. Nah, itu sangat disayangkan. Mungkin juga banyak ibu-ibu muda yang memang wawasan kebangsaan juga harus kita sampaikan bahwa kalau kita tidak mengetahui wawasan kebangsaan, kemudian Pancasila, sangat disayangkan. Nah, ini menurut pendapat kalian ini apa nih? Bagaimana kalian nanti akan mengajarkan cinta tanah air dulu kepada anak-anak kalian? Mungkin Nena? Aku karena anakku yang pertama dan yang kedua udah sekolah, jadi pendidikan mereka untuk tahu akan bangsa Indonesia mungkin sudah dibantu dari sekolah. Cuman biasanya kadang suka aku ingetin di rumah kayak basicnya lah, yang hal kecil kayak lagu-lagu kebangsaan Indonesia ya, lagu-lagu nasional. Mereka tuh sempat itu lagu apa sih gitu kan, nanya. Itu kan satu bentuk apa ya, contoh untuk mereka tahu oh ini ada lagu nasional. Sedangkan yang aku inget reminder itu ketika aku SD, lagu-lagu nasional itu benar-benar yang disampaikan di sekolah tuh jadi harus hafal lah kan. Jadi kalau mereka sekarang tuh lebih banyak mungkin ya lebih sedikit lah ya dibandingin aku zaman dulu. Jadi kayak lebih banyak ngasih informasi tentang ya hal kecil seperti itu, lagu kebangsaan, lagu-lagu, terus lebih banyak kayak apa ya, mereka kayak nanya rumah adat, baju adat yang kayak gitu. Kalau dulu kan emang bener-bener kita tuh pelajaran itu banyak banget kan. Kalau sekarang kan udah
itu apa sih Mi, itu apa sih Mi, itu apa. Jadi lebih kayak ya memperkenalkan hal-hal seperti itu untuk mereka biar tahu oh mereka adalah anak-anak bangsa yang harus tahu basicnya itu. Anak bangsa tuh harus tahu apa aja sih ya, salah satunya ya dari seperti itulah hal-hal kecil kayak gitu. Kalau aku lebih banyak mengingatkan dan ngasih informasi banyak ke mereka tentang hal-hal itu. Tapi itu di luar sekolah. Di luar Kalau sekolah, yang di ya. sekolah, apakah sudah cukup Nidia, menurut Nidia untuk di sekolah-sekolah? Kalau untuk di sekolah mungkin karena anak masih TK yang paling besar ya. Di sana memang diadakan kayak lomba pakai baju pahlawan gitu. Jadi dia juga kenal, oh nih pahlawan siapa sih Mak, misalnya dia nanya nih fotonya, karena dia harus berpakaian sesuai dan berekspresi sesuai gitu kan ya. Kemudian ada juga baju-baju adat gitu. Tapi kalau aku sendiri ngelihat sekolah juga mereka mungkin sekarang ada beberapa sekolah yang untuk menghafal lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional agak kurang seperti era kita dulu gitu ya. Lebih banyak mungkin ada sekolah yang beragama atau sekolah yang bahasa Inggris gitu ya Tante. Jadi kalau menurut aku memang dari sekolah pun harus mulai digencarin lagi sih pendidikan kebangsaannya gitu. Iya, memang harusnya. Mungkin Ajeng bagaimana kalau untuk mempersiapkan anak ke depan pendidikannya bagaimana? Mungkin hampir sama ya, jadi bakal mengenalkan sedini mungkin saat nanti dia mulai bisa bicara mungkin. Jadi kita ajarin tentang lagu-lagu kebangsaan, terus nanti kita juga mungkin bisa tamasya ke Taman Muni mungkin gitu sih. Baik, iya nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Iya, kalau zamannya saya dulu nih ya, hanya ada TV. Dan TV itu jam-jam tertentu itu memasang atau menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian lagu-lagu nasional. Jadi kita hafal dengan sendirinya. Nah sekarang generasi kalian ini, banyak sekali yang TV sudah ditinggalkan. Dan setiap anak harus mendapat gadget ini. Nah ini bagaimana kesulitan ibu-ibu muda ini dalam mempersiapkan anak-anak, bagaimana menjelaskan mengenai Indonesia ini? Kalau buat aku kesulitannya itu dari konten-kontennya sudah mulai berkurang ya, kayak zaman dulu waktu aku masih sekolah gitu kan. Kalau sekarang anak-anak lebih ke gadget, nonton YouTube, lebih ke Inggris, lebih ke bahasa-bahasa Inggris. Jadi pengen ada lagi konten-konten tentang cinta tanah air, cinta kebangsaan gitu pengennya sih. Ya, jadi kita harus mempersiapkan konten-konten seperti itu. Nih dia juga. Iya setuju sih, sama mungkin tontonan anak-anak yang di YouTube kan sebenarnya ada channel-channel Indonesia gitu ya. Cuman apa yang disampaikan mungkin kurang, untuk nasionalismenya kurang, hanya untuk belajar abjad atau angka. Jadi yang harapannya ada muncul channel-channel yang juga membantu anak-anak ini untuk mencintai lagi Indonesia. Iya. Nena juga mempunyai pandangan tersendiri? Kesulitannya di era sekarang itu jujur sulit banget karena untuk kadang aja untuk memperkenalkan satu daerah lah di Indonesia ya, contohnya itu di mana ya? Itu kayak sulit untuk mereka cerna gitu, dan kadang ya dibantunya ya dari gadget yang mereka punya. Aku selalu bilang handphone yang kamu pegang coba sometimes dibuka untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kalian nantinya. Mungkin hari ini kalian belum ngerti, tapi one day ketika kalian bertemu dengan sesuatu atau bertemu dengan orang baru, ada orang yang membicarakan hal tentang Indonesia, tentang keindahan Indonesia, tentang pulau di Indonesia, tentang banyak hal yang di Indonesia kalian tuh tahu tanpa harus dari sekolah ataupun dari umi abinya yang ngasih tahu. Jadi kayak lebih banyak mengingatkan mereka untuk apa yang mereka pegang itu menjadi hal yang bermanfaat untuk mereka. Aku sih lebih kayak gitu ya, membantunya seperti itu. Karena kalau untuk oh ya ini harus begini, kayaknya nggak akan bisa untuk anak-anak zaman sekarang yang seperti itu, yang di-push untuk harus mengerti. Jadi biarkan mereka mengalir apa yang mereka mau, tapi kita tetap mengarahkan ke arah yang
biar mereka ilmunya tuh nambah gitu, apalagi tentang Indonesia gitu. Ya, pertanyaannya, apakah ibu-ibu cantik ini juga menguasai Indonesia, maksudnya mengetahui Indonesia dan kemudian wawasan, kemudian kondisi dan situasi negara. Nah itu mungkin kan harus dari ibu-ibu sendiri lah ya, yang tahu ya. Iya. Pada saat kalian sekolah itu kuat tidak pelajaran PPKN yang menjelaskan Indonesia adalah negara multikultural di mana kita semua harus toleran gitu? Itu mereka masih dapatkan. Masih. Nah, kalau sekarang suka mengantarkan anak sekolah, apakah masih ada seperti itu? Mengantarkan sekolah. Nggak bisa ya untuk Udah ini ya, udah termasuk hal yang jarang lah kalau menurut aku. Jadi kalau iya lebih banyak apa ya, kayak yang tadi aku bilang sih, untuk ketika nanti mereka ada yang nanya, kayak pernah sih one day dia nanya tentang apa ya, hal yang apa ya itu, jadi ibunya yang langsung kayak buka Google, oh iya tentang ini. Jadi ya sama-sama belajar sih sebenarnya, jadi ibu jadi anak tuh sama-sama belajar ya. Jadi kadang-kadang mereka tanyakan tuh kadang-kadang pertanyaannya tuh di luar ekspektasi kita gitu loh, jadi orang tua. Oh ternyata, oh sebentar ya, coba kita Google bareng yuk gitu ya. Jadi untuk lebih biar bondingnya juga dapat gitu loh. Aku sih iya, waktu sampai saat ini pun ya, untuk meningkatkan rasa nasionalis anak-anak itu, waktu ya kembali kita kepada zaman, karena kita juga harus mengacu pada Kongres Perempuan. Itu ada nih namanya pramuka. Di mana pramuka itu kita diajarkan kebersamaan, gotong royong, wawasan kebangsaan, dan kemudian kita cinta tanah air. Nah sekarang ini pramuka kurang ya. Bahkan Masih ada di beberapa sekolah udah nggak ada. Nah itulah yang harus kita bahas juga. Semoga nanti dengan diskusi kita ini bisa ada, memang diperlukanlah sesuatu kegiatan yang bagaimana anak-anak itu toleransinya juga tinggi, kemudian cinta tanah air. Nah ini bagaimana pendapat ibu-ibu cantik ini tentang toleransi ya? Sekarang ini di medsos itu banyak sekali hal-hal yang mengangkat mengenai intoleransi. Nah ini bagaimana supaya anak-anak kita nanti harus toleran. Kalau tidak negara kita ini akan hancur. Betul. Gampang diadu domba. Nah ini, Nena, untuk ini. Basicnya kembali lagi di rumah ya kan, karena ya pendidikan dasar itu ya dari rumah, dari ibu. Jadi masalah toleransi di rumah aku pun sangat-sangat mengajarkan mereka gitu, ketika mereka bersosialisasi. Ya sekarang kan kayak udah zaman kayak bullying ya, mereka udah tahu tentang bullying gitu kan. Aku selalu mengajarkan di rumah, apapun siapapun teman kalian, apapun bentuk rupa teman kalian, mau kulitnya putih, hitam, rambutnya seperti apa, nggak boleh. Aku selalu ngingetin nggak boleh yang namanya juga anak-anak kadang-kadang suka ceplosan ya, ih kok kulitnya hitam banget sih kan, suka kayak gitu. Aku lebih sering mengingatkan, kayak ngomongnya jangan kayak begitu. Gue bilang nggak apa-apa kulitnya hitam, yang ya kita kan beragam, ada yang hitam, ada yang putih. Saya lebih sering mengingatkan hal-hal yang seperti itu, basic dasar untuk menghargai satu sama lain. Terus ketika ada orang yang lebih tua harus bersikap seperti apa, harus hormatnya seperti apa. Aku lebih banyak mengajarkan hal-hal dasar ya yang sifatnya benar-benar untuk saling menghormati. Nanti ketika dia itu ada di lingkup sosialnya, mereka bisa membawa diri mereka, dan mereka tidak nggak nyinyirin juga sama orang lain gitu loh. Jadi benar-benar basic di rumah tuh benar-benar harus dikuatin banget di rumah gitu. Semuanya berawal dari rumah. Iya. Ini dia. Mungkin selain di rumah pun kita juga lebih hati-hati ketika memilih sekolah ya. Karena di sekolah juga selain kita harus lihat lingkungan sekolahnya, kemudian kita bisa bantu mengajarkan juga bahwa di luar lingkungan sekolah tuh, misalnya dia memilih sekolah agama gitu.
di luar sekolah pun ada agama yang berbeda gitu. Ketika orang lain beribadah, ya kita harus menghargai gitu. Selain itu pun sekolah juga perannya penting untuk membuat mindset anak-anak ini tentang agama sih gitu. Jadi menurut aku selain di rumah pun, di sekolah pun kita juga lebih harus hati-hati memilih sekolah. Iya, iya, betul sekali itu. Ajem? Karena anak aku masih bayi, jadi mungkin dari dini juga aku udah menerapkan kayak 3 kata sakti, kayak maaf, permisi, dan tolong. Jadi kalau walaupun anak masih bayi, misalkan dia menghabiskan makanannya, jadi dibilang terima kasih ya kakak. Jadi dari dini juga udah diterapkan gitu, biar terbiasa. Ya terbiasa melihat, dan yang memang saat ini negara kita menghadapi masalah radikalisme, intoleransi. Nah, ini ada nggak sih kekhawatiran melihat situasi dan kondisi, karena saat ini yang memang melakukan itu kan seumur kalian semua nih, ya kan? Ada geng motor dan segala macam ini. Nah, ini bagaimana ibu-ibu cantik ini memandang ini? Supaya hal ini pun juga sudahlah stop di sini gitu. Itu mungkin ini dia. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya sekarang kayak geng motor ini banyak banget ya, bersebaran di mana-mana. Di dunia novel pun banyak banget penulis-penulis yang muda, mungkin umurnya di bawah aku, itu menuliskan cerita tentang geng motor ini. Kesannya tuh pemeran utama geng motor tuh keren banget gitu, yang bisa berantem, yang sadis banget, yang sampai kadang baca ini kok kayaknya anak SMA berperilaku kayak gini tuh, ini mengerikan banget, tapi kenapa banyak banget fansnya gitu kan. Sebenarnya itu pun kita harus belajar untuk mendidik anak dengan empatinya dulu yang tinggi gitu, terus dari kecil gitu, biar dia tuh bisa tahu bahwa menyakiti orang tuh sama juga menyakiti dirinya gitu. Jadi itu dari kecil pun ya, kalau bisa empatinya kita. Jadi di novel pun sudah terjadi bahwa itu jagoannya itu adalah geng motor. Bahkan yang top, cita-cita yang paling top yang diminati itu ya ketua geng motor. Itu mungkin ada betulnya, tapi harusnya dibayang sebagai hero yang dia memberantas suatu kejahatan atau ketidakbenaran di lingkungannya. Itulah yang harusnya kita arahkan di situnya. Namun ini adalah justru kesadisannya. Iya, sifat-sifat yang laki-laki yang mungkin yang keras, yang sulit untuk ditentang, itu tuh menjadi idola gitu jadinya. Oh, iya. Iya, ini bagi ibu-ibu angkatan ini lagi yang sudah generasi baby boomers ini juga harus tahu ini ya, bahwa ternyata di dunia novel pun juga sudah terjadi hal-hal seperti itu. Nena sekarang melihat bagaimana ini situasi yang kondisinya ini? Khawatir sih sebenarnya sebagai orang tua dengan kondisi yang sekarang, dan jujur aja belum punya plan apa-apa selain ngasih mereka, selalu mengingatkan itu doang sih. Maksudnya plannya nanti mereka tuh besar harus seperti apa, jadi karena benar-benar kayak ya rasa khawatirnya tuh mungkin terlalu berlebihan ya, apalagi terlalu banyak pemberitaan yang negatif tentang anak-anak yang sekarang usia muda. Jadi kayak aduh, kita mesti gimana ya nanti, kayak lebih banyak ngelus dada ya istilahnya. Dan kayak oke nih, kayak mungkin jadi orang tua yang nanti kedepannya harus lebih banyak mengingatkan dan nggak berperan sebagai orang tua anak aja, jadi harus lebih bisa jadi teman kayaknya ya. Kalau zaman sekarang kayak kalau terlalu berdiskusi untuk mengetahui apa pendapat mereka, mendengarkan apa yang mereka pengen utarakan, dan kita memberikan arahan yang tepat sesuai jalannya gitu. Kalau dengan pendidikan yang gue orang tua, lo anak, lo harus nurut gue, kayaknya udah nggak akan bisa di zaman sekarang. Jadi benar-benar harus bisa menghargai pendapat mereka. Even pun mereka masih umur 8-9 tahun, mereka tuh udah bisa mengutarakan pendapat gitu. Jadi kita harus benar-benar menghargai apa maunya mereka, dan ya kita menghargai
hal itu kita kasih arahan, oh yang ini oke, bisa gini-gini, jadi lebih mengarahkan lah. Tetap kepada fungsi seorang ibu. Betul. Ya. Nah ini kalau Ajeng ini sebagai momfluencer ya dan co-founder komunitas ibu dan anak. Dan di sini apa ya yang dibahas di dalam komunitas ini? Jadi kalau di komunitas itu kita suka bikin webinar-webinar, dan itu juga untuk membantu ibu-ibu baru. Jadi kan aku juga termasuk ibu baru, jadi butuh ilmu-ilmu, banyak ilmu. Jadi di situ kita bisa banyak memberikan ilmu-ilmu untuk ibu-ibu baru agar bisa mendidik anak mereka dengan baik. Jadi ya, pendidikan dari awal ya, dari komunitas itu saling diskusi di dalam webinar. Bagaimana kalau anak kita mungkin sakit atau mungkin ini kan rata-rata anaknya mereka umur berapa? 6 bulan. Baik, 6 bulan kemudian nanti berarti kalau memang terus berlanjut itu nanti anak itu tambah besar. Nah itu dan, harus dilanjutkan terus supaya kita isi juga dengan apa? Indonesia ini begitu indah, Indonesia yang harus kita pertahankan. Cinta Indonesia itu sangatlah penting. Nah ini sekarang ini banyak sekali di medsos ibu-ibu muda. Mereka juga sudah punya anak, tetapi mereka dengan enaknya menulis tentang dirinya sendiri yang menurutnya itu seharusnya itu bagi angkatan kami ya, angkatan itu adalah tabu. Tapi sekarang ini sangat terbuka dan mereka bebas. Nah, berpikir bagaimana dengan anak-anaknya? Sesaat lagi kita akan kembali. Masih bersama IKL TV dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94. Ini tadi pertanyaannya bagaimana ibu-ibu cantik ini melihat di medsos banyak sekali ibu-ibu muda. Mereka juga mempunyai seorang anak, tapi mereka bebas menyampaikan di medsos itu tentang bagi kami itu tabu. Ajeng mungkin ada pendapat? Ini sangat sayangkan sih ya. Jadi kalau misalkan padahal anak itu kan sebenarnya peniru ulung orang tuanya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita gitu. Misalkan mereka salah, jangan yang dimarahin, atau malah sekarang kan banyak yang orang tua memukul anaknya kayak gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus introspeksi diri sih, introspeksi diri gitu. Mungkin kita juga ada salah dalam didik anak. Jadi jangan marahin anak kalau misalnya mereka itu sebenarnya mendidik kita gitu. Dan yang terpenting jangan bertengkar antara bapak dan ibu di depan anak. Itu yang harus diingat. Karena itu akan tertanam di dalam diri seorang anak. Ini dia? Oke, kalau aku sendiri mungkin lebih concern ke konten-konten yang agak menampilkan ibu-ibu yang terbuka ya pakaiannya. Terus itu juga melihatnya karena kita harus menjaga anak kita juga kan, dengan terbiasa mereka terpapar dengan gerakan-gerakan yang dilakukan gitu, itu menurut aku membahayakan seksualitas mereka juga gitu. Karena aku pernah ikut webinar tentang sleep training, yang awalnya sleep training anak, itu di situ membahas kenapa lebih baik anak-anak itu kita pisahkan tidurnya sedari dini gitu. Karena pornografi itu sekarang marak banget. Dan dari anak kecil pun ada anak usia 3 tahun, maaf banget dia udah bisa oral ke adiknya. Dan karena paparan pornografi juga, mungkin yang dilihat di handphone gitu kan ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget sih, maksudnya selain menjadi ibu menjaga image kita pun, kita juga harus menjaga anak-anak kita dari konten-konten kayak gitu sih. Iya, kita harus terus, dan itu harus kita dampingin terus. Itulah pentingnya pendampingan. Betul Nena? Iya, lebih kayak kalau ke media sosial lebih ingat ke jejak digital ya, karena nggak akan pernah bisa dihapus. Jadi sebisa mungkin ya kita sebagai orang tua juga lebih lebih menahan diri untuk di media sosial itu untuk hal-hal yang baik. Jadi itu pun jadi introspeksi juga buat aku sebagai
orang tua ketika bermain media sosial ya kepengennya iya media sosial itu diperuntukkan untuk hal-hal positif yang berdampak baik untuk orang lain, bukan cuman hanya anak-anak aja, tapi untuk orang dewasa juga. Jadi kayak lebih, ya itu balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya. Kayak kalau aku lebih banyak mengingat hal apa ya yang diajarkan orang tua tentang apa yang kamu lakukan sekarang itu suatu hari nanti pasti akan terjadi juga ke anak kamu gitu. Jadi itu yang aku lebih suka nginget tuh kata-kata dari mama tuh kalau bisa bersikap yang baik karena suatu hari kalau misalnya anak kamu melakukan hal yang sama dengan kamu jangan pernah kecewa kalau misalnya itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Aku lebih banyak mengingat itu sih kalau di media sosial dan lebih banyak mengingatkan mereka hal-hal baik tentang main media sosial itu. Mereka sih sebenarnya nggak main, anak-anakku tuh jarang media sosial, mereka tuh lebih banyak games ya. Nah games itu kan juga kadang-kadang ada hal-hal yang bersifat ya ada pornografinya juga sometimes gitu kan. Jadi ya lebih banyak mengingatkan kayak anakku yang pertama kan udah 10 tahun ya. Jadi dia sudah bisa aku ajak berkomunikasi. Abang kalau ngelihat hal yang nggak baik, kan kita nggak bisa mengkontrol 24 jam ya ke mereka. Jadi aku lebih sering reminder, karena anak-anak itu harus terus di reminder untuk bang kalau ngelihat yang jelek atau dia tiba-tiba berkata kasar gitu ya, aku lebih suka denger gitu kan ya kayak bang jangan lupa ya ngucap astagfirullah, aku bilang gitu kalau hal yang nggak baik gitu ya. Jadi dikontrol ya kata-katanya. Kayak lebih sering mengingatkan seperti itu. Jadi mereka tahu oh itu bukan hal yang baik dan mereka melakukan itu juga bukan hal yang salah karena itu refleks dari dirinya mereka sendiri. Yang penting mereka tahu cara mengontrol dirinya mereka ketika mereka melakukan hal yang salah. Oh, gue tahu nih gue salah dan Umi Abi nggak suka. Jadi lebih banyak mengingatkan ke arah situ sih. Baik. Gitu. Ini tadi untuk pendidikan. Kita kembali kepada Kongres Perempuan Indonesia ya, yang pertama, kedua, ketiga. Mereka ini memperjuangkan kesetaraan ya. Tidak ada lagi bahwa perempuan adalah dinomorduakan. Nah, mereka juga memperjuangkan hak kita di dalam berpolitik. Nah, tentu mungkin kalian sudah baca bahwa Indonesia ini di dalam perempuan berpolitik dan terutama di DPR ini ada 30%. Ya, 30% untuk perempuan masuk ke parlemen. Tapi sampai sekarang pun hanya ada 20%. Nah ini kalau ibu-ibu cantik ini harus mengaktualisasikan diri nih nanti ini ya demi untuk Indonesia ini. Tentu tidak harus masuk parlemen, tetapi dengan diri kita, dengan dokter, dengan kemudian penulis novel, kemudian dengan moms influencer itu tentunya mempunyai karya sendiri. Nah ini apa yang akan dipersiapkan ini Ajeng? Aku sih dengan membuat konten-konten yang bisa memberi ilmu lah untuk orang yang nonton nantinya gitu. Ya, untuk pada kesetaraan bahwa Indonesia memang terbuka, bahwa perempuan di Indonesia ini sekarang sudah lebih maju ya akibat dari perjuangan yang dilaksanakan oleh kaum perempuan pada saat Kongres Perempuan 1, 2, 3 dan sampai sekarang 94 tahun ini. Nah itu yang harus perlu diingat gitu ya. Kemudian mungkin dia punya cita-cita nanti kalau anak sudah besar ini, apa harus tetap menjadi penulis atau mungkin berubah ini? Dari mana bisa untuk Indonesia ini? Iya, kalau aku sih intinya dia dipersiapkan dulu karakternya sebaik-baiknya gitu, biar dia bisa menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi nanti pasti zamannya udah beda lagi kan gitu kan. Terus dia juga jadi orang yang percaya diri dengan rumah yang nyaman, dengan keluarga yang nyaman buat dia bisa jadi lebih percaya diri, kemudian karakternya terbentuk dengan baik dan dia bisa memberi manfaat untuk orang-orang sekitarnya gitu sih. Iya, dari keluarga tetap ya. Nena mungkin ada Kalau aku basicnya gini, untuk di profesi aku ya sebagai dokter gigi di era
era digital sekarang. Dari dalam negeri sampai luar negeri itu dokter gigi yang banyak terkenal itu sebenarnya yang cowok ya, dokter-dokter cowok. Justru cowok, padahal mahasiswanya banyak. Betul, mahasiswanya banyak kan cewek kan. Tapi yang lebih banyak lebih banyak yang dikenal tuh cowok. Nah, aku tuh sebagai dokter gigi yang era zaman sekarang tuh kan tadinya juga masih mikir ini dokter gigi ngapain ya gitu kan. Mulai ngikutin perkembangannya, kok kayaknya dokter gigi yang istilahnya lumayan terkenal lah, yang dikenal tuh jarang yang cewek gitu. Jadi untuk menyeimbangkan itu ya benar-benar harus ngikutin benar-benar ngikutin perkembangannya gitu biar setara sama kedudukannya gitu loh. Dan kebanyakan tuh kan yang kalau di yang ngambil dokter-dokter spesialis itu yang lumayan terkenal tuh biasanya yang cowok gitu. Ini menurut pandangan aku ya. Jadi kayak lebih gimana nih biar caranya untuk menyetarakan yang si dokter cewek sama dokter cowok tuh sama-sama ya bisa dikenal juga dengan ya sama lah gitu. Aku lebih concern ke situ sih kalau di pendidik profesi aku gitu. Berarti kesetaraan itu harus ada, tapi sebagai perempuan kita juga harus berjuang. Iya betul. Dan kita tidak boleh saya kan perempuan, nggak ada seperti itu. Setiap profesi itu kita harus menunjukkan eksistensi diri kita. Kita perempuan ya, kita harus bisa menyadari kita adalah seorang ibu, seorang istri, dan kita juga mempunyai profesi sendiri yang itu yang kalian jaga. Karena apa? Karena Rasulullah itu pernah bersabda, perempuan adalah tiang negara. Apabila dianya ini adalah perempuan itu ya, apabila dianya baik, maka baiklah negara. Apabila dianya rusak, maka rusaklah negara. Nah ini yang harus dipegang oleh ibu-ibu muda ya, karena disitulah letak Indonesia selanjutnya ya, dari tangan-tangan kalian lah harus dilahirkan seorang penerus bangsa yang bagus, yang harus diasuh dengan kasih sayang ya. Mungkin mereka yang sering di medsos itu ya mungkin di rumah kurang bahagia atau bagaimana, tapi kita janganlah, dari diri kita dulu, kemudian kita akan melihat ke keluarga besar, kemudian kepada lingkungan. Nah disitulah Indonesia ke depan. Dan demikianlah tadi diskusi kita tentang makna memperingati Hari Ibu yang tahun ini adalah yang ke-94, di mana ternyata memang sudah berbeda dalam Hari Ibu yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang ini dengan ibu-ibu di zaman milenial sendiri. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita semua, bahwa ibu-ibu milenial pun menghadapi kesulitan yang luar biasa, karena tidak setiap saat bisa mendampingi anak dalam melihat gadget, sehingga juga bagi kita semua bertanggung jawab untuk mengisi konten-konten yang memang harus mengenai Indonesia, di mana NKRI adalah harga mati, dan anak-anak kita juga harus bisa mensyukuri bahwa Indonesia adalah negara besar, negara subur, dan negara yang makmur, tetapi tanpa generasi penerus bangsa, Indonesia tidaklah seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Ajeng Nidia Nena kehadirannya, dan juga bagaimana diskusi kita ini juga membuka kita nih generasi baby boomers ini juga, karena baby boomers juga jauh dari gadget ya. Nah, ternyata pendidikan anak pun dari gadget. Terima kasih dan salam Ika Lemhanas.